Selamat pagi dan salam kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bersyukur karena pagi hari ini kita akan memulai untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya akan memimpin kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat bangun di pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara dan menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tanya Siapa. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22, namun kita tidak akan membaca semua. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8, 10, dan juga 11. Ayat yang ke-8, berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan, panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Ayat 10, Safan panitra itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di sebuah mall saya pernah melihat ada satu counter. Saya kira itu adalah tempat untuk berjualan. Ternyata setelah saya amati, tempat itu adalah tempat untuk meramal. Ramalannya itu menggunakan kartu. Tetapi ada hal yang menarik di banner counter tempat menjual jasa ramalan itu. Di sana tertera daftar harga mulai dari yang 50.000, 75.000, bahkan sampai 100.000 rupiah. Yang 50.000 dikatakan itu hanya bisa bertanya 2 pertanyaan. Yang 75.000 dikatakan bisa bertanya 3 pertanyaan. Dan yang 100.000 dikatakan bebas untuk bertanya sebanyak apapun, selama 1 jam penuh. Saya lihat banyak juga beberapa orang mulai mengantri untuk membayar jasa meramal masa depan mereka. Saudara, tentu kita sebagai orang Kristen kita tidak percaya apalagi melakukan hal-hal yang seperti itu. Jika kita membaca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, Yosia itu naik untuk menjadi raja pada usia 8 tahun. Yosia itu tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia melakukan hal yang benar seperti Daud nenek moyangnya. Tetapi menjadi raja seperti Yosia, apalagi pada saat ia berusia 8 tahun, itu juga bukan merupakan sebuah hal yang enak. Kita mungkin sudah baca di pasal 21 mengenai Manasye, kakeknya, dan juga Amon, bapaknya, yang sangat jahat dan juga memberikan banyak sekali kekacauan di kerajaan Yehuda. Terlebih lagi kalau misalnya kita melihat di pasal 21, rumah Tuhan, bait Allah itu juga diberikan ya, dibangun mesbah-mesbah untuk dipersembahkan korban kepada dewa-dewa asing. Jadi sebenarnya Yosia ini juga sangat pusing untuk mengembalikan kerajaan Yehuda seperti sedia kala. Nah, menariknya pada saat Yosia itu menjabat sebagai raja di zamannya yang ke-18, ada hal menarik yang ditemukan oleh Hilkia, imam besar yang ada pada saat itu, bahwa Hilkia itu menemukan kembali Taurat Tuhan di rumah Tuhan. Kemudian Taurat itu diberikan kepada Safan, sekretaris negara, lalu Safan itu juga membacakan Taurat itu ke hadapan Yosia. Sebagian mengatakan bahwa yang ditemukan oleh Hilkia itu adalah sebagian saja dari kitab Ulangan. Tetapi para penafsir setuju bahwa yang dibacakan oleh Safan ditemukan sama Imam Besar Hilkia itu adalah Ulangan 28. Nah, di sini saya tidak akan membacakan kembali Ulangan 28 karena itu juga sangat panjang. Tetapi di Ulangan 28 itu berisi berkat dan juga kutuk. Berkat jika mengikut Tuhan dan kutuk jika melawan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah respon daripada Raja Yosia ini. Di ayat 11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya.
Dan juga kemudian Yosia meminta petunjuk kepada Hulda agar Hulda, nabiah yang ada pada zaman itu, bisa memberikan arahan dari Tuhan. Yosia itu tidak mengikuti jejak bapaknya atau jejak kakeknya. Kalau para pendahulu Yosia mungkin mereka langsung datang kepada tukang ramal. Tetapi Yosia membuka hati menerima perkataan firman Tuhan dan juga dia bersedia untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita ini kita bingung ketika melihat ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita ini. Mungkin kalau misalnya kita ada permasalahan di dalam sakit penyakit, langsung kita bertanya, oh saya harus bertanya langsung segera ke spesialis ini, ke dokter ini, ke sensei ini. Atau kalau misalnya ada yang berada di dalam permasalahan bisnis, oh saya harus mendengarkan seminar ini, wejangan dari profesional ini, dan sebagainya. Saudara, kita kadang lupa, termasuk saya sendiri juga. Kadang kalau misalnya kita terbentur dengan satu masalah, kita harus mencari manusia terlebih dahulu, bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Tetapi seharusnya sebagai anak-anak Allah, ketika kita terbentur kepada masalah, kita bertanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu pusing memikirkan, saya harus tanya siapa ya? Tetapi kita harus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya firman ini menjadi ingat-ingatan bagi kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami harus datang bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan ketika kami mengalami berbagai permasalahan hidup. Tolong ingatkan kami karena kami lemah dan terbatas, dan kiranya Tuhan yang juga memampukan kami agar kami boleh dapat menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.